Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, saya Dika dan saya Risa. Jumpa lagi di podcast KPU Jawa Timur dalam program Cakap, Cangkruan, Demokrasi, dan Pemilu. Pada episode kedua kali ini, kita akan menemani teman pemilih ngobrol santai mengenai potret indeks partisipasi Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Wah, tema ini sangat menarik ya teman pemilih. Pasti. Tapi apa sudah paham apa itu indeks partisipasi pilkada, Kak? Belum. Jadi penasaran ya? Pasti dong. Penasaran kan? Penasaran banget. Oke, daripada kita penasaran, kita panggil langsung ahlinya yaitu anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Sosdikli Parmas, Bapak Agus Melas. Halo. Sugeng Rawo di Jawa Timur, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Agus telah berkenan hadir di podcast KPU Jawa Timur. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, puji Tuhan ya. Ini tadi langsung dari Jakarta nggak? Iya, hari ini. Oh, sorry. KPU lagi sibuk-sibuknya, Pak? Ya, karena masih ada beberapa agenda ya. KPU RI itu masih ada besok, hari Rabu, tanggal 6 Agustus itu ada 3 PSU. 3 pelaksanaan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua, di Kabupaten Bovendigul, dan kemudian satu di Kabupaten Barito Utara. Nah, terakhir nanti pilkada ulang yang di 2 tempat, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, di Provinsi Bangka Belitung itu untuk tanggal 27 Agustus. Wow. Nah, setelah itu ya evaluasinya pasti sambil jalan juga evaluasi. Luar biasa, masih banyak agenda ternyata nggih. Ya, saya kira teman-teman Jawa Timur atau provinsi lain juga sama, pasti menghadapi banyak pekerjaan lah. Siap. Iya, Mas Agus, ya. Ini tadi apa sudah bernostalgia dengan makanan Surabaya? Karena kan asli Surabaya, nggih. Oh iya, tentu saja. Iya. Tadi mulai makan siang tadi sama makan malam barusan. Wow. Menu Jawa Timuran lah. Oke, favoritnya apa Pak, kalau boleh tahu? Ya sebenarnya sambelan, gitu. rawon. Wah, itu iya. Pastilah familiar itu. Makanan sehari-hari. Iya. Ya, jadi Kak, Mas Agus ini luar biasa. Kok Mas? Iya, soalnya beliau ini kan masih muda. 17 gitu. tahun ya, 17 sepantara tahun. dengan kita gitu ya? Iya. Oke. Masih pantas kok, Iya. oke. Iya, di Jawa Timur ini banyak sekali teman pemilih yang ngefans sama jenengan. Termasuk kamu ya kayaknya? Jangan keras-keras kalau itu. Banyak yang tahu nih. Termasuk yang di luar ini, banyak yang ngefans sama Pak Agus ini ya, kayak gitu. Baik. Nah, ini sebenarnya tema kali ini kita mengangkat potret indeks partisipasi pilkada di Jawa Timur tahun 2024 seperti itu. Nah, sebenarnya belum di launching ya Mas nggih, kayak gitu. Nah, saya lihat di ini CV-nya Mas Agus ini luar biasa, ada tulisan-tulisan terkait dengan kepemiluan yang luar biasa. Nah, sebelum dulu di KPU memang sudah aktif di apa saja terkait dengan kepemiluan, Mas Agus? Ya, aktif di pemilu sih tahun 99 ya. Siap. Nah, kalau tahun 99 itu kebetulan pemilu pertama kali pasca reformasi, saya jadi pemantau pemilu di Jawa Timur di Komite Independen Pemantau Pemilu. Nah, setelah itu untuk pemilu 2004, mulai itu tahun-tahun 2002 ya, saya punya forum, punya interaksi dengan beberapa mentor. Ada kayak topik-topik menarik lain di pemilu, misalnya matematika pemilu. Jadi saya belajar otodidak lah. Nah, kalau saya kemudian banyak tulisan ya karena nganggur aja itu. Otodidaknya aja lu sudah luar biasa ya. Ya karena ada yang bantu ya, ada yang mentori lah. Ya, terus di 2024 itu pokoknya di 2004 itu habis waktunya untuk nekuni itu secara otodidak. Segala topik terkait dengan pemilu, terutama yang banyak tidak ditekuni pihak lain. Nah, saya lihat kosong tuh. Contohnya ini, Mas? Ya kayak misalnya matematika pemilu itu kan orang asing gitu. Matematika pemilu itu ya memang hitungan-hitungan gitu ya? Iya, melibatkan itu. Jadi selalu dalam situasi sistem pemilu, itu selamanya ada dimensi-dimensi yang melibatkan matematika sebagai variabel penjelas. Pasti baru tahu juga kan, Kak? Iya. Ya itu inilah. Siap. Itu 2009 mulai advokasi undang-undang pemilu, tapi ya posisinya di luar.
di 2014 sudah mulai tuh sebagian masuk ke DPR kan. Jadi banyak memberikan asistensi kepada anggota pansus waktu itu, tapi melalui tenaga ahli. Nah di pemilu 2019 kebetulan undang-undangnya itu tahun 2017. Saya diminta jadi bagian dari tim ahli pemerintah. Jadi untuk terlibat bikin undang-undang lah sama DPR. Ya udah jadi pemerintah lah sementara itu, sementara waktu itu tahun ya untuk pemilu 2024 ternyata jadi penyelenggaranya. Ya sudahlah. Luar biasa ya, gitu. luar biasa. Nah, sebenarnya kenapa sih ini kemudian latar belakangnya kenapa ada indeks partisipasi pilkada? Semula kan dari indeks partisipasi pemilu seperti ya, itu lah. Ya. Ini kenapa ada ini yang melatar belakangi adanya IPP ini? Ya sebenarnya gini, ini tetap tidak bisa dilepaskan dari mengapa indeks partisipasi pemilu itu dibentuk, disusun. Nah itu kalau nggak salah yang saya ingat itu pada saat Rakornas Konsolnas kita pertama kali di periode 2022-2027 kita lakukan Konsolnas kalau nggak salah akhir Desember tahun 2022 di Ancol. Nah itu ya, itu visi misinya KPU dan termasuk bagaimana kemudian kita memaknai proses partisipasi dalam konteks pemilu dan pilkada yang tidak sekedar ansih hanya dilihat dari sisi hari H turnout atau partisipasi pemilih hari H. Tapi setiap tahapan itu kan punya makna. Nah itu yang kemudian bagaimana memaknai dan memotret bentuk jenis partisipasi dari masyarakat di setiap tahapan pemilu yang ada 11 tahapan itu. Nah itu yang tantangan tersendiri. Nah itulah yang kemudian jadi dasar kita menyusun satu indeks. Jadi kita ukur tuh secara kuantitatif itu. Nanti soal kualitatifnya kita maknai lebih lanjut dengan misalnya proses FGD, wawancara mendalam segala macam. Nah berarti ini Mas, kalau gitu IPP sendiri itu apa kalau gitu? Ya jadi kalau IPP itu sebenarnya semacam satu instrumen yang berguna bagi KPU maupun pihak luar, terutama bagi kita untuk memotret ini loh ada tahapan-tahapan yang sebenarnya tahapan-tahapan itu selama ini kurang diangkat, tidak pernah diperlihatkan kepada publik dan tidak pernah bisa kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita. Padahal tahapan satu dengan tahapan lain itu sama-sama punya makna yang sangat kuat, saling terkait satu sama lain. Tidak akan mungkin ada turnout di hari H kalau tidak diawali dengan tahapan pertama. Gitu. Jadi semacam itu. Jadi semacam instrumen lah untuk mengukur segenap aktivitas, jenis-jenis partisipasi dari masyarakat dan juga keterlibatan kita ya sebagai penyelenggara di setiap tahapan. Itu yang kita mau lihat secara utuh, secara komprehensif. Gitu. Baik, kalau gitu apa urgensi atau pentingnya dari IPP itu, Mas? Nah, ini gini. Yang pertama tentu karena ini pekerjaan pertama. Ini bukan pekerjaan pertama ya, tapi ini satu preseden yang belum pernah ditemui di lembaga kita, KPU. Kalau di lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilu, mereka punya tuh indeks kerawanan pemilu atau pilkada. Kalau tidak salah, sejak 2010 lah itu mulai dirintis. Nah, kitanya sendiri kan berkutat dengan aspek-aspek teknis ya. Betul, nah, padahal kita sangat kaya sebagai satu lembaga dengan data yang berlimpah, dengan informasi yang sangat bervariasi dan informasinya juga sangat spesifik. Karena di tahapan pemilu yang A itu beda tuh informasi yang atau data yang kita dapatkan dengan tahapan pemilu selanjutnya. Nah itu sekaligus tantangan. Ya. Karena selama ini KPU tidak pernah atau belum pernah menyusun skala-skala pengukuran dalam satu indeks tersendiri. Nah yang kedua, tantangan kedua adalah kita ini kan lembaga yang sangat kaya dengan data dan pengalaman tentang kepemiluan. Nah tapi untuk menyusun indeks bukan kita kompetensinya kan, kompetensi kita nggak di sana. Nah tantangan berikutnya adalah kerjasama dengan pihak-pihak luar, cerdik cendikia, kemudian para ahli yang punya kompetensi dalam bidangnya dan termasuk mengurus urusan nyusun formula gitu. Iya, kolaborasi antara KPU dengan pihak itu terkait. Kan sebenarnya sesuai dengan misinya KPU tuh. Di periode ini bagaimana kita berkomitmen menjadikan KPU yang pertama
sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kepemiluan. Maka produk-produk pengetahuan harus dihasilkan, salah satunya indeks partisipasi pemilu. Kemudian yang kedua, ya KPU sebagai pusat kolaborasi dan kerjasama multi pihak. Nah, memang ini satu hal ya, di IPP kita melibatkan pihak luar. Tapi kita juga lihat dalam segenap aktivitas kita, terutama di divisi Parmas ya, Betul. kampanye segala macam itu kan, kalau di pemilu nasional ataupun di pilkada, selamanya melibatkan pihak di luar penyelenggara. Sehingga ya pemilu dan pilkada ini satu event nasional yang semuanya harus terlibat. Nah, kita jadi pihak yang mendinamisir lah proses tahapan itu. Oke, baik. Gitu sih. Sudah dijelaskan tadi tentang urgensi ya Pak ya, pentingnya. Dan sekarang tujuan dari IPP itu bagaimana? Ya, kalau tujuan IPP-nya sih spesifik ya. Oke. Selama ini kan kita bekerja banyak menghasilkan data, tapi data-data itu biasanya berserak. Nah, dengan IPP itu, secara organisasi kita dipaksa untuk antar divisi bekerja sama. Karena ada tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang ada di divisi Daftin. Iya. Ada tahapan rekrutmen penyelenggara ad hoc ataupun penyelenggara permanen ya, kabupaten, kota, dan provinsi ada di divisi SDM. Ada anggaplah seluruh proses penyelenggaraan pemilu itu selamanya divisi teknis. Nanti ada tahapan kampanye itu di Parmas. Iya. Jadi ini kerjasama lintas divisi yang data-datanya itu harus dijaga. Karena data-data itulah yang kemudian mencerminkan segenap aktivitas dan mendokumentasikan proses-proses pada saat tahapan-tahapan itu dilakukan oleh lembaga kita. Tentu pengampunya kan divisi-divisi terkait. Nah, itu yang kemudian data-data itu yang kemudian kita olah, kemudian kita formulasikan sedemikian rupa, dan kemudian memunculkan indexing lah. Di situ sebenarnya tujuannya. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ya publik harus tahu bahwa pekerjaan kita itu pekerjaan yang kaya akan data, dan sebenarnya apa yang kita kerjakan itu memotret bagaimana kemudian penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia sebagai satu event nasional itu kemudian bisa disajikan kepada publik tanpa sekedar memahaminya hanya dalam konteks partisipasi harian hilang 81, 82%. Oh ya. Iya. Nah, pertanyaannya kan itu hari H saja. Iya. Padahal orang untuk datang ke hari H pasti dia terpapar sosialisasi, pasti dia juga terdaftar dan terdata sebagai pemilih kan begitu. Nah, berarti dari sini variabel IPP itu banyak ya. Nggak hanya nggak hanya partisipasi di saat pemilih mencoblos di TPS seperti itu. Iya. Kalau sebenarnya kan ini 3 dimensi ya. Dimensinya pasti persiapan, kemudian dimensi pelaksanaannya sampai kemudian pasca itu. Nah, nanti di dimensi ada variabel lagi. Di variabel diturunkan lagi jadi indikator. Nah, indikator itu yang kemudian akan menentukan, setiap indikator itu ada scoring. Dan itu sangat rigid. Jadi ya sekali lagi ini sebenarnya menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU ya. Itu bukan sekedar pekerjaan teknis semata atau pekerjaan kepanitiaan, karena dia menghasilkan data, menghasilkan informasi itu kalau kemudian distrukturkan sedemikian rupa dengan metodologi tertentu, dia menjadi pengetahuan. Nah, kalau sudah menjadi pengetahuan, maka dia harus dibagi. Nah, itulah kemudian lembaga ini ya sangat dekat sebenarnya day-to-day pekerjaannya dengan sisi-sisi bukan hanya sekedar dimensi teknis sebagai penyelenggara, tapi juga dimensi intelektual, akademik di situ. Nah, ya ini suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah jadi pionirnya. Maka pertanyaannya kan ke depan bagaimana ini mau dijaga. Tapi saya sih sangat optimis ya, karena kalau komisioner kan masa jabatannya ada periode ya batasannya. Tapi kalau teman-teman di birokrasi KPU kan makin lama diisi orang-orang muda, well educated gitu ya, termasuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan saya kira nanti akan berkutat dengan urusan-urusan begini. Mungkin awal-awalnya mungkin nggak mudah, tapi kalau kita sudah terbiasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang rumit, kompleks sekalipun, kita bisa lalui. Dan faktanya kan kita bisa deliver itu semua. Bukan hanya penyelenggaraan pemilu, termasuk indexing. Dan masih ada pekerjaan-pekerjaan dari divisi lain yang juga dihasilkan sebagai satu produk pengetahuan, produk knowledge gitu.
oleh KPU. Ya, luar Itu luar biasa tuh. Luar biasa ya pekerjaannya Iya. ternyata Iya. ya untuk IPP ini. Heeh. Kayaknya ini kopinya boleh diseruput ini. Monggo, monggo, monggo. Oke. Oke. Karena sudah semakin malam ini. Nah, Mbak Dika, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak dari penjelasan Mas Agus yang luar biasa, yang sungguh mendalam ini tadi? Kenapa sih yang namanya partisipasi masyarakat ketika pada saat pilkada itu sangat rendah dibanding dengan pada waktu pelaksanaan pemilu? Kalau dibilang sangat rendah mungkin relatif ya. Tapi gitu. memang secara rata-rata normalnya Lebih antara rendah, pemilu lebih nasional dengan pemilu kepala daerah ya, apakah gubernur, bupati, wali kota, normalnya di Indonesia dari satu pemilu ke pemilu, kalau kita lihat periodik ya, memang dia kecenderungannya lebih rendah. Nah, ya begini, itu bisa dipahami dalam konteks sistem ya. Misalnya pemilu nasional itu kan ada pilpres di sana, ada pemilu DPR, kemudian DPD, DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Aktornya banyak. Di momen itu semua bekerja, partai politik, peserta pemilu, kemudian calon anggota DPR atau calon wakil gitu ya, wakil rakyat ataupun calon perseorangan yang DPD itu bekerja. Semuanya bekerja, termasuk pasangan calon presiden wakil presiden dengan tim kampanyenya. Jadi ya semaraknya pasti agak beda. Nah, sehingga menghasilkan tingkat turnout yang relatif lebih tinggi dibandingkan kontrasnya di pilkada. Nah, pilkada juga biasanya pilkada yang di tingkat kabupaten kota kan, yang lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi. Karena kalau kita lihat rata-rata nasional ya, untuk pilkada itu gubernur itu 74%-an. Secara ya nasionalnya. Kalau Pilwali kita gabungin lah pilkada yang bupati wali kota itu 71-an%. Di situ ini faktanya. Meskipun kalau kita telisik lagi di setiap provinsi, kabupaten kota ya pasti ya lebih naik turun. Tapi bisa dipahami pemilu nasional apalagi pemilu presiden itu dalam konteks sistem dia menjadi pemilu mayor, dia yang utama gitu. Orang fokusnya ke situ. Nah, sedangkan ketika pelaksanaannya pilkada kan lokalitas ya. Jawa Timur mungkin nggak akan terlalu berdampak pengaruhnya ke pilkada di Sulawesi Selatan misalnya. Tapi mungkin berdampaknya ke kabupaten kotanya. Nah, itu kan selalu begitu. Ini kembali lagi sebenarnya kita membahas IPP tadi. Boleh dong kita dapat bocoran potret IPP Pilkada Jawa Timur itu seperti apa? Ya, ini karena kita juga bekerja dengan tim ya, sedangkan timnya juga belum merilis itu dan belum melaporkan itu, dan nanti pada waktunya kita akan rilis itu semua. Tapi sementara ini secara update, umum mungkin secara umum ya update-annya tentu saya sangat mengapresiasi bukan hanya ke KPU Provinsi Jawa Timur, termasuk juga teman-teman di provinsi dan kabupaten kota yang lain. IPP Pilkada ini kan semacam ya kalau pekerjaan yang baik kan harus dilanjutkan. Nah, makanya pilkada juga kita mau potret potret partisipasinya. Oke, hampir sama. Nah, memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan dan saya lihat ini benar-benar dioptimalkan jadi semacam mekanisme remedial. Ya, kalau kita ujian itu ngulang gitu. Dalam rangka memperbaiki kan. Yang IPP pemilu nasional kemarin kan sudah tidak bisa diubah karena dia udah deliver kan, jadi barang. Alhamdulillah Jawa Timur di peringkat pertama nih Mas. Dan Jawa Timur juga salah satu provinsi yang luar biasa. Nah, tentu kan gini refleksinya, pertanyaannya apakah di pilkada hal itu akan berulang? Apakah lebih baik lagi atau ada penyesuaian lagi? Nah, tapi juga untuk provinsi yang lain atau kabupaten kota yang lain, kalau di IPP pemilu kemarin misalnya nih mereka kurang disiplin atau ya mungkin sumber dayanya kurang ya, sedangkan tahapan pemilunya harus fokus ke teknis, banyak yang agak terbengkalai lah. Bukan karena nggak mau kerja, tapi memang datanya nggak disiplin aja nyatet gitu, sehingga ketika di input ke sistem jadi problem gitu. Nah, harapannya di pilkada ini jadi mekanisme remedial agar
nanti kalau kita lihat IPP yang nasional dulu kan antara posisi participatory, engagement sama involvement itu kan kayak segitiga begini. Makin gede di sini. Nah, harapannya makin kecil lah si piramida itu, jadi lebih banyak ke tengah. Jadi udah mulai engage nih. Nah, di situ sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Gitu, ya. Nah, kalau Jawa Timur sih dengan profilnya teman-teman KPU provinsi dalam menyelenggarakan pemilu nasional ataupun pilkada, saya kira nggak akan relatif berubah dengan ini. Amin. Tapi ya kita lihat datanya. Kita lihat datanya nanti seperti apa gitu. Baik. Inovasi apa saja di Sosdikliparmas setelah yang berkelanjutan ya Pak ya, setelah pemilu dan pilkada 2024 kemarin Bapak? Ya, jadi ini yang pertanyaan menarik kan, pertanyaan besarnya kan begini. Kalau square waktu pemilunya antara 2022 sampai 2024, walaupun 2025 kan masih ada ya. Nah, pertanyaannya kan setelah itu gimana KPU-nya gitu. Nah, orang yang tidak mungkin ya ini kan tanggung jawab kita ya untuk menyampaikan ke publik ya, bahwa KPU-nya kan punya perencanaan. Jadi kalau misalnya skema pendidikan pemilih berkelanjutan itu kan kita bagi dua sequel. Sequel pertama itu 2022 sampai 2024. Jadi sampai pilkada selesai. Nah, di sini kan mulai dari inovasi, diversifikasi, pendalaman, berbagai jenis praktek-praktek lapangan, praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman dipotret nih. Apakah dalam IPP indeks partisipasi pemilu atau indeks partisipasi pemilihan. Nah, ini potretnya ini semua. Inovasinya macam-macam. Nah, sequel kedua itu 2025 sampai 2027. Nah, sekarang momen ini. Nah, sequel kedua itu akan selamanya diisi dalam konteks evaluasi atas segala penyelenggaraan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Kalau misalnya dalam konteks divisi, maka segala lesson learned, pembelajaran, kisah sukses mana yang harus dilanjutkan, itu yang di momen 2025-2027. Nah, sampai nanti berkontribusi dari lesson learned dan pembelajaran yang baik ataupun kisah sukses itu nanti dikontribusikan dalam penyusunan rencana strategisnya KPU di situ. Nah, kalau dalam konteks inovasinya, bentuk-bentuk inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih ya. Kan sebenarnya kan kita punya cetak birunya. Betul. Nah, kemudian segmentasi pemilihnya kan sudah ditata. Tapi inovasinya kan akan sangat bergantung teman-teman di lapangan ya. Misalnya menggunakan, kalau ini istilahnya cakap ya. Cangkruan Demokrasi dan Pemilu. Cangkruan Demokrasi dan Pemilu. Nah, diksi-diksi itu juga dipakai gitu. Misalnya gini, di beberapa daerah, di satu daerah di daerah Sumatera itu ada proses sosialisasi yang dilakukan. Itu kira-kira kalau pertanyaan ya selengean gitu ya. Itu apa lu mau gue beli deh. Jadi apa lu nanya gue jawab. Nah, itu ada. Jadi itu jadi diksi program sendiri itu. Nah, kemudian ada yang saya lupa daerah persisnya di daerah Indonesia Timur. Ini karena mereka melihat potret keberagaman dalam konteks keyakinan, misalnya itu agak berimbang tuh. Jadi bikin sosialisasinya dua kali, selesai sholat Jumat sama sekolah Minggu. Itu. Nah, jadi sebenarnya apakah itu dianggap sebagai satu inovasi yang luar biasa? Mungkin bisa diperdebatkan, tetapi yang paling luar biasa adalah bagaimana mereka dengan wisdomnya, dengan kebajikannya, mengenali kebutuhan di daerahnya. Nah, termasuk misalnya Dasawisma tuh, yang kemudian digarap oleh teman-teman. Nah, itu hal-hal yang saya kira potret-potret di daerah yang layak untuk diangkat jadi satu pembelajaran baik buat kita semua. Mas. Kalau pilkada kemarin sebenarnya kalau Jawa Timur juga punya beberapa inovasi untuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ya. Misalkan kita juga mengadopsi dari KPU terkait dengan ini kirap maskot kirap maskot itu kita juga dapat rekor muri. Kemudian kita juga ini sosialisasi melalui gelar budaya. Karena kan budaya di Jawa Timur ini banyak, ada 8
budaya lah, varian sekitar besar itu lah varian itu ya. besarnya. Kemudian kita juga ada itu ledang. Jadi ledang itu kita sosialisasi melalui mobil pengeras suara itu di H-2 sebelum hari pemungutan suara. Sebelum 27 November. Iya, di H-1-nya kita juga ini bekerja sama dengan tempat-tempat ibadah. Untuk ini sosialisasi juga di H-1-nya. Kemudian kita juga kita punya lomba karikatur, jurnalistik. Nah, hasil peminatnya juga banyak ternyata. Termasuk karikatur ini ternyata juga 500-an orang lebih ternyata peminatnya, Mas, kayak gitu. Kemudian hasil-hasil dari lomba karikatur, jurnalistik itu juga kita lakukan pameran. Seperti foto-foto ini hasilnya kawan-kawan, hasil kawan-kawan ini lomba seperti itu, mulai dari peluncuran sampai ini ternyata banyak seperti itu tadi mungkin di luar juga ada nggak Mas Ge seperti itu kayak gitu. Nah, barangkali nanti kalau misalkan pasca tahapan ini kita juga akan memperkuat terkait kerjasama antar lembaga karena dengan itu kita mendapatkan SDM dari adik-adik magang seperti itu Mas itu. Tambahan sumber daya ya. Betul, karena adik-adik magang ini mensupport terkait sumber daya manusia dan dia itu biasanya ada yang pandai desain, sangat kreatif lah, sangat kekinian lah ya. Betul, dan tahu kebutuhan Gen Z kayak gitu. Nah, itu untuk maksimalisasi medsos kita. Kita kan dulu kita juga punya program namanya KPU. Kamu perlu tahu. Ya, isinya itu informasi-informasi kepemiluan sama infografis juga, hasil-hasil pemilu sama pilkada. Nah, kita juga ada satu program lagi namanya Kopiku, Komik Pemilu, dan KPU. Cuma ini kita harus nunggu adik-adik mahasiswa dari DKV biasanya, yang ahli karikatur. Karikatur, itu kita bikinkan komiknya. Seni soalnya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kita perlu meningkatkan lagi itu, gitu Mas. Nah, jadi gini, kalau merespon tadi sebenarnya, kalau orang nggak sadar sekilas tuh, mungkin karena saya KPU jadinya lebih ya. Kalau mungkin orang yang bukan KPU melihat profil-profil yang dipasang di sini, display ini, orang akan membayangkan bukan pilkada loh. Iya, dikiranya apa ini Mas kira-kira? Isu pemilunya nasional. Karena kalau kita lihat kan gegap gempitanya beda. Karena belum pernah, saya sendiri memang sempat datang ke Provinsi Jawa Timur. Untuk yang peluncuran momentum tahapan pilkada ya. Ya saya bisa ngerasakan auranya dan itu levelnya kan sudah kayak hajatan nasional itu. Luar biasa, luar biasa. Bahkan harus diakui begitu. Jadi itu yang tidak pernah saya temui di pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi selalu dipahaminya dalam konteks ya lokal hanya lokal aja. Tapi begitu kegiatan-kegiatan itu dilakukan ya semarak, tentu ada gimmick, ada macam-macam mengkombinasikan itu semua ya. Ada unsur entertainment yang juga kuat gitu. Dan ketika dimunculkan dalam bentuk apakah visual atau bergambar atau audiovisual itu, ini kayaknya bukan pilkada deh. Levelnya kayaknya grade-nya naik. Nah itu yang Jawa Timur tuh. Dan saya kira provinsi lain juga mungkin tidak terlalu jauh beda ya. Tapi saya sendiri ya bukan karena Korwil, tapi memang faktanya begitu. Terima kasih. Baik, Mas Agus dan teman pemilih, ini tadi kajian kita bersama Divisi Sosdiklih Parmas KPU, Bapak Agus Melas ya, luar biasa kita sudah mengkaji secara komprehensif bagaimana potret indeks partisipasi pilkada, mulai dari latar belakangnya, mulai dari urgensinya, ternyata sangat luar biasa dan jadi kita teman pemilih jadi paham ya bahwa untuk IPP ini kita mengkajinya nggak hanya soal pemilih yang datang di TPS, tapi kita juga melihat partisipasi pemilih di setiap tahapan seperti itu, ya Mas Ge. Baik, terima kasih Mas Agus sama-sama atas kesediaan dan waktunya cangkruan di podcast KPU Jawa Timur. Semoga Mas Agus nanti bisa hadir lagi, bergabung lagi di podcast KPU Jawa Timur di episode selanjutnya, terutama di tanggal 25 Agustus. Wah, ya, ada apa 25 Agustus itu, Kak? Coba ditanyakan langsung aja sama beliaunya. Ada topik baru. Baik, topik apa itu, Kak? Topik apa? Oh, ada hajatan khusus kayaknya tanggal 25 Agustus. Ya kita ucapkan selamat ulang tahun dulu di awal ini.
Baik. Ya. Oke, teman pemilih, saksikan terus podcast KPU Jawa Timur dalam program Cakap, Cangkruan, Demokrasi, dan Pemilu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sosial media KPU Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.